Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Jaka Permana, calon guru penggerak angkatan kedua dari Kabupaten Bandung. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan hasil aksi nyata yang saya lakukan berkaitan dengan kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedikitnya ada 5 hal yang saya pahami mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan dunia pendidikan, di mana menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, di mana pendidikan memiliki maksud untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan pendapatnya mengenai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak ataupun karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga ataupun semangat. Tahu budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa bermain merupakan salah satu kodrat anak, di mana permainan anak menjadi bagian dari pembelajaran sekolah. Dan yang terakhir, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan haruslah berhamba pada sang anak, di mana seorang pendidik harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Untuk itu, untuk dalam menciptakan kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan tes diagnosis awal, baik tes kognitif maupun non-kognitif. Sedikitnya ada 3 hal yang ingin saya lihat melalui tes diagnosis awal kognitif dan non-kognitif ini. Untuk tes diagnosis awal non-kognitif, saya melihat untuk gaya belajar siswa serta dalam kondisi pembelajaran daring, karena saat ini masih berada dalam masa pandemi COVID-19, saya pun melihat fasilitas siswa berkaitan dengan koneksi internet. Dan berkaitan untuk tes diagnosis awal untuk kognitif, saya melihat pemahaman siswa berkaitan dengan materi prasyarat yang ingin saya sampaikan. Kemudian dari tes diagnosis awal tersebut, saya merencanakan pembelajaran terdiferensiasi, yaitu menyajikan pembelajaran sesuai dengan kodrat siswa. Dan untuk pembelajaran terdiferensiasi yang saya soroti di sini adalah menyajikan pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa, terlebih khususnya berkaitan dengan koneksi internet, sehingga siswa dapat melaksanakan pembelajaran bagaimanapun keadaan yang sedang dialaminya. Sedikitnya saya merencanakan 3 jenis pembelajaran yang dapat dilakukan. Yang pertama, bagi siswa dengan koneksi internet yang cukup baik, saya melakukan pembelajaran melalui pertemuan virtual atau virtual meeting. Dan bagi siswa yang terkendala sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran secara virtual, saya menyajikan video pembelajaran yang saya unggah dalam aplikasi video. Kemudian siswa mengakses video tersebut untuk memahami materinya. Kemudian yang terakhir, untuk siswa yang benar-benar terkendala dalam hal sinyal sehingga tidak dapat memutar video pembelajaran, apalagi mengikuti pembelajaran secara virtual atau kelas online, saya menyajikan mode mandiri yang dapat dipelajari oleh siswa. Kemudian selanjutnya, setelah siswa dapat mengikuti pembelajaran, saya juga merencanakan untuk melakukan tes dalam bentuk permainan. Tujuannya karena bermain di sini merupakan salah satu kodrat siswa sebagai anak-anak, dan biasanya ketika dibentuk dalam permainan ini, antusias siswa akan meningkat. Di sini saya menggunakan fasilitas aplikasi Quizzes, di mana siswa mengerjakan tes namun serasa seperti bermain game.
Tentunya untuk menambah keseruan dan kompetitif dalam kegiatan tes ini, saya pun menambahkan reward bagi siswa yang berada pada ranking 1, 2, dan 3. Reward ini tidak harus selalu berupa materi. Saya memberikan reward, contohnya misalkan siswa yang berada pada ranking 1 dalam tes ini dibebas tugaskan untuk tugas hari ini, atau misalkan minggu depan yang akan dilaksanakan ujian, saya memberikan bonus beberapa soal untuk siswa yang mendapatkan ranking 1, 2, dan 3 pada tes kali ini, sehingga siswa sangat antusias dan tentunya siswa sangat senang untuk menjalani tes ini. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan dengan kodrat zaman, di mana anak-anak saat ini tidak terlepas dengan media sosial, sehingga saya memberikan tugas sesuai dengan kondisi saat ini, di mana tugas yang saya berikan untuk pemeriksaannya yaitu siswa mengumpulkan melalui update ataupun upload di sosial media yang mereka miliki. Berikut ini salah satu atau beberapa hasil tugas siswa. Saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat tugas ini menggunakan aplikasi ataupun ditulis tangan. Dan ini ada beberapa siswa yang membuat melalui aplikasi, dan juga ada siswa yang memang lebih senang untuk menggunakan atau menggambar manual dengan tangannya. Ya, demikian untuk kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dalam modul 1.1 terkait kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.